Yahoo minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Oke, seperti biasa, ini adalah konten terngaret ketika bahas One Piece chapter terbaru. Brace yourself pokoknya dah. So, tanpa Mr. K banyak cuit gak jelas, it's time react One Piece 999. Kok 9-nya kayak toh? Embulah, yang menggugah selera makan ini. Let's go! Chapter 999 berjudul Sake yang kuracik untuk kuminum denganmu. Judul kali ini cukup menarik artinya. Mr. K gak akan bocorin di awal cerita tentang maksudnya apa. Jadi enjoy aja dulu menyimak apa saja yang terjadi di chapter 999 ini. Halaman awal dimulai dengan menampilkan One Piece poster yang cukup menarik. Tentu bukan karena gambarnya yang ada ikan punya tanduk yang sedang dipegang Sanji ya. Mr. K paham, pasti banyak yang berspekulasi kalau ikan itu mewakili posisi Kaido. Cuman biarlah masalah cover atau poster dibahas oleh YouTuber One Piece yang biasa membahas cover. Cara beliau beropini lebih enjoy dan menarik. Dan selalu konsisten. Mr. K salut akan hal itu. Anyway, bagi Mr. K yang bilang kalau hal menariknya bukan seputar ikan yang dipegang Sanji, lalu apa hal menarik dari poster ini? Oh, yang menarik adalah poster yang mewakili cover chapter 999 ini sebenarnya adalah separuh gambar saja. Di sini hanya diisi Zoro, Chopper, Sanji, Nico Robin, Usopp, dan Franky. Tentu sedikit tangannya Brook sih. Untuk karakter lainnya akan tampil di cover chapter 1000, semacam puzzle double poster yang harusnya jadi satu tapi terpisah lah. Menarik ya? Mr. K membayangkan Luffy kira-kira nanti tampilnya kayak gimana ya di cover spesial chapter 1000 ini. Jadi gak sabar pengen segera tahun 2021 aja. Oke, kita mulai aja ke story utama. Menceritakan masa lalu ketika Ace masih hidup dan Ace berkunjung ke Onigashima. Di sini Ace bertemu dengan Yamato, saling mengenalkan nama masing-masing dengan cara bertarung. Karena Ace tujuannya datang ke Onigashima itu ada dua hal. Pertama, menyelamatkan anak-anak yang diculik oleh tirani Kaido Orochi. Tujuan pertama ini sukses dilakukan oleh Ace dan nakamanya. Terus yang kedua ya, Ace pergi ke sini sebenarnya ingin memenggal kepala Kaido. Tapi sayangnya, menurut penjelasan Yamato, ayahnya beserta orang-orang penting lainnya sedang berekspedisi. Jadi mustahil Ace akan menemukan Kaido ataupun anak buah Kaido yang penting-penting di Onigashima ini. Nah, Ace beserta nakamanya yang mendengar ini jadi cukup kaget ketika Yamato bilang kalau dirinya adalah anak Kaido. Sedangkan Yamato yang melihat kelakuan Ace kepada kroco-kroco Kaido lumayan jengkel juga akan kekerasan yang dilakukan Ace. Walau Yamato sadar gak punya hak apapun untuk melindungi Pulau Onigashima. Tapi karena Yamato sangat bosan karena selama ini hanya duduk berdiam diri saja. Adanya Ace membuatnya semangat untuk mengusir kebosanan dengan cara bertarung. Ace pun juga menerima pertarungan ini dengan senang hati. Karena you know lah, dirinya sangat penasaran dengan Yamato, merasa tak percaya orang sekuat Yamato bukan kapten dari Beast Pirates. Pertarungan epik pun terjadi, berlangsung lumayan lama pula. Hingga dalam pertarungan ini, keduanya menjalin persahabatan yang tak terduga. Guys, Yamato menceritakan kebenciannya pada ayahnya sendiri kepada Ace. Dia juga bercerita tentang alasan utamanya gak bisa meninggalkan Onigashima karena tangannya dirantai untuk tak bisa meninggalkan Pulau Onigashima. Keseriusan Yamato akan kebenciannya pada Kaido pun tak sekedar hanya lewat ucapan saja, tapi dibuktikannya dengan cara menjatuhkan patung naga yang ada di Onigashima ini, di mana patung tersebut merupakan simbol kekuatan Kaido. Nah, Ace yang melihat kejadian ini jadi kagum dan respek akan Yamato. Ace pun langsung menambah kerusakan patung naga tersebut dengan cara membakar bagian kepala patungnya. Keduanya pun menjadi sangat akrab bagaikan sahabat karib. Saling meminum sake bersama dan bercerita hal seru seputar apa yang terjadi di lautan. Sebelum Mr. K lanjutkan ceritanya, ketika Ace dan Yamato menampilkan sake yang diminum, inilah maksud dari judul yang dibuat Oda Sensei. Sake yang kuracik untuk kuminum bersamamu. Memang masalah ngeraciknya gak berhubungan sih, cuma ini hanyalah masalah konsep judul saja. Oda Sensei menamai judul seperti itu untuk mengenang awal mula persahabatan Goldie, Ace dan Yamato terbentuk. Memang sebuah momen yang cukup bisa membuat senang karena kita bisa melihat Goldie, Ace lagi ya. Back to topic, kembali ke percakapan Ace dan Yamato yang sedang ngobrolin masalah lautan ya. Lebih spesifiknya tentang bajak laut pemula yang sedang membuat nama mereka masing-masing.
Ada Cavendish yang sepertinya sudah mulai dikenal banyak orang. Terus ada Kid dari South Blue, ada Lau dari North Blue, ada pula dari West Blue ya, yaitu BG. Tapi yang terkuat dari mereka semua menurut S adalah adiknya sendiri. Walau saat ini adiknya belum memulai debutnya sebagai bajak laut, tapi keyakinan S kalau adiknya akan menjadi sangat dikenal pasti akan terjadi. Well, kenyataannya memang seperti itu S. Adik kecilmu Monkey D. Luffy telah menjadi sosok bajak laut yang patut diperhitungkan oleh seluruh ancaman yang ada di dunia One Piece. Next moment pun kembali lagi ke timeline sekarang, di mana flashback S tadi adalah cerita dari Yamato yang diceritakannya sendiri kepada Momo dan Shinobu. Kisah tentang patung naga yang sebenarnya Yamato lah yang menghancurkannya, tapi S menambah rusaknya patung dengan menambahkan kalau ini adalah peringatan untuk Kaido sampai aku datang ke sini lagi. Wah, Momo mendengar cerita ini jadi agak shock, ditambah lagi kebingungannya saat Yamato berucap Kaido ayahnya. Seketika Momo dan Shinobu jadi ketakutan menjauhi Yamato. But setelah mendengarkan penjelasan dan tahu akan ketulusan Yamato yang sebelumnya telah menolong Momo, dia bersama Shinobu pun percaya pada Yamato, tapi masih agak takut-takut sedikit sih. Walau ketakutan tersebut tak menghadang rasa penasaran Momo yang makin menjadi-jadi. Kenapa juga Yamato malah bercerita tentang S, sosok yang sama sekali gak dikenal oleh Momo. Yamato pun dengan gamblang menjawab kalau S adalah anak dari Roger sekaligus kakak dari Luffy. Datangnya Momo ke Wano membawa Luffy padahal masih banyak bajak laut di lautan sana. Bagi Yamato bukanlah sebuah kebetulan belaka, tapi ini adalah takdir. Lagi pula nama Luffy ada huruf D di tengahnya. Ketika mengucapkan nama Luffy ada D di tengahnya, tangan Yamato memegang sebuah buku. Tatapan Yamato pun melihat buku tersebut dengan ekspresi bangga. Ya, di pikiran Mr. K cuma satu hal yang terbesit. Buku tersebut adalah jurnal Oden yang hilang. Dan dalam buku tersebut tersimpan rapi sejarah perjalanan Kozuki Oden, sekaligus mungkin saja beberapa rahasia yang sebenarnya bisa menguak apa itu One Piece sebenarnya. Kenapa saat Roger Pirates melihat One Piece yang tersimpan di Laugh Tale mereka semua tertawa? Dan tentu jangan lupakan juga ya, the meaning of D alias arti D yang sebenarnya harusnya ada dalam buku yang dipegang Yamato. Jika memang benar isi jurnal Oden ada rahasia tersebut, ini berarti Luffy akan segera mengetahui arti D dalam namanya sendiri. Wow, sebuah kabar yang sangat membahagiakan bukan? Sayangnya, logika kecil Mr. K, Luffy tak akan pernah membaca jurnal Oden tersebut. Bukan karena Luffy malas membaca ya, murni karena ada momen yang harusnya membuat kita sadar betul. Petualangan seperti apakah yang diinginkan sang Baka Sencho? Bukankah di Sabao the Island before time skip ya? Saat SHP Team berkumpul di bar milik Saki, ada Rayleigh di situ yang sedang bercerita tentang petualangan Roger Pirates. Tapi ketika Rayleigh mau bercerita tentang One Piece saat ditanya Usopp, Luffy berteriak lantang pada Usopp dan semua orang yang berada di sini. Aku gak ingin mendengar di mana harta karun itu berada. Aku bahkan tak ingin tahu harta itu benar adanya atau tidak. Aku tak tahu akan apapun seputar One Piece. Tapi nyatanya semua orang bisa melakukan perjalanan seperti ini kan? Jika Rayleigh mengatakan semuanya di sini, aku akan berhenti jadi raja bajak laut. Jika harus mendapatkan petualangan yang membosankan seperti itu, aku lebih baik mati. Setelah mendengarkan ucapan Luffy seperti itu, masihkah meragukan kesablengan sang Baka Sencho? Mungkin kalau Lau, Bagi, atau bajak laut lain menerima jurnal Oden akan sangat senang. Tapi beda dengan Monkey D. Luffy. Jangankan jurnal Oden ataupun One Piece, takdir pun akan Luffy tolak mentah-mentah jika takdir tersebut menghalang-halangi mimpinya untuk menjadi sang raja yang sesuai dengan versinya sendiri. Next, fokus kembali ke Onigashima. Sekarang pindah ke posisi Tama bersama Nami dan Usopp yang sedang menaiki Komachio. Tama di sini bercerita tentang mendiang S dan kekesalannya akan Luffy yang harusnya memberitahu kematian S dengan cara yang lebih baik. Nami pun menyanggah perkataan Tama kalau memang sudah seperti itu watak Luffy, suka ceplas-ceplos tanpa mandang situasi dan kondisi. But bagi Nami, Luffy mengucapkan kematian S pada Tama sebenarnya merupakan hal yang sangat menyakitkan diucapkan dari mulut Luffy sendiri, karena S adalah kakak dari Luffy. Dan setelah Tama mendengar ini, dari sinilah akhirnya Tama sadar kalau dirinya lah yang sebenarnya bersalah telah menyalahkan Luffy. Tama merasa berdosa pada Luffy. Dia ingin segera meminta maaf pada sang Baka Sencho. Untungnya Nami mengingatkan Tama, Luffy tak akan marah pada Tama. Kalau marah pun pasti sudah dikatakan sejak awal. Dan Nami pun mengalihkan topik pembicaraan pada rencana yang disusun Tama.
Rencana apa ya kira-kira? Dibahas di ngalor ngidul kalau ingat dan mood. Seru nih. Next, pindah ke halaman utama Kastil Kaido. Zoro, Marco, Nico Robin, dan Brook memulai operasi barunya untuk pergi menyusul Kinemon dan para Akazaya lain di atas tengkorak Onigashima. Robin dan Brook lewat dalam kastil, sedangkan Marco membawa Zoro dengan mengandalkan cakarnya terbang langsung mengarah ke langit. Memang terlihat seperti jalan pintas sih untuk Zoro, tapi sepertinya gak akan mudah melewati jalan pintas ini. Karena Queen dan King dalam mode Ensen Zuan-nya masing-masing ya telah bersiap menghadang Zoro dan Marco. Cuma Marco gak merasa takut atau menyerah sama sekali. Malahan dia teringat momen ketika di masa lalu Ace memohon pada Newgate untuk pergi ke Wano beserta seluruh Whitebird Pirates. Sayangnya Newgate menolak permintaan Ace. Walaupun Whitebird Pirates sudah tahu Oden telah meninggal, memang benar mereka marah, ingin sekali pergi ke Wano untuk balas dendam. Tapi kembali lagi, mereka memikirkan korban yang akan berjatuhan akan sangat banyak. Hal inilah yang membuat Newgate dan komandan divisi Whitebird Pirates mengurungkan niat pergi ke Wano. Ya, Ace yang mendengar jawaban ini jadi marah sendiri. Kalau Whitebird Pirates tak membantunya, biarlah dirinya sendiri pergi ke Wano. Newgate yang mendengar Ace bicara seperti ini jadi sangat marah dan berkata keras pada Ace. Oden saja tak bisa melenyapkan Kaido, apalagi dirinya. Newgate meminta Ace untuk jangan terlalu percaya diri. Oh, Ace bersikeras ingin pergi ke Wano bukan karena gegabah atau sembrono ya. Dia ingin ke Wano karena ingin menepati janjinya kepada Tama dan Yamato. Lebih tepatnya lagi, Ace ingin menepati janji kepada semua penduduk Wano yang membutuhkan harapan. Marco dan Izo tersenyum melihat Ace yang memikirkan janji sampai seperti itu. Kedua komandan Whitebird Pirates ini pun berkata pada Ace kalau Newgate mengizinkan dirinya pergi ke Wano, jangan sampai lupa undang-undang. Baik Marco dan Izo akan senang hati menemani Ace pergi ke Wano. Next, timeline pun kembali ke masa sekarang. Marco jadi senyum-senyum sendiri mengingat ingatannya bersama Ace. Kini dia berdiri di Wano menghadapi Beast Pirates. Walau tanpa armada dan nakama Whitebird Pirates, Marco tak akan mundur sejengkal pun dari medan pertempuran Onigashima. Karena bagi si burung Phoenix ini masih ada harapan cerah yang bisa dibawa oleh bajak laut generasi baru. Next, pindah posisi ke tempat Kaido berada, tepatnya di atas tengkorak Onigashima. Kaido pun gak sendirian di sini, karena sudah ada Big Mom juga yang cukup kaget melihat keadaan di sekitar Kaido. Apalagi emak-emak seksi ini gak menyangka kalau Mugiwara belum ada satupun yang berada di sini. Big Mom pun tertawa keras di hadapan Kaido sambil bilang pada Kaido, dia bisa membunuh siapapun di Wano ini, tapi biarkan Nico Robin tetap hidup. Kaido mendengar Big Mom bicara seperti ini, malah bertanya balik, bukankah Big Mom sudah punya seseorang dari ras suku mata tiga? Yang dimaksud Kaido tentunya Puding pemirsa. Cuman Big Mom membalas, tidak tahu kapan anaknya tersebut kekuatannya akan bangkit. Big Mom pun mengalihkan topik, akan ditaruh di mana pulau Onigashima yang sedang terbang ini? Kaido pun menjawab, di ibu kota bunga ada sebuah kastil yang melambangkan Kozuki. Kaido akan menaruh Onigashima menggantikan kastil tersebut. Wow, Big Mom tersenyum sumringah dan bertanya lagi, berarti Rod Poneglyph tak ada di sana. Seketika Kaido jengkel dengan sikap Big Mom yang terburu-buru. Big Mom pun jadi jengkel pula sama Kaido, padahal sampai detik ini pun Big Mom menganggap Kaido adalah adik kecilnya. Big Mom pun lalu mengungkit-ngungkit masa lalu saat dimana Rocks jatuh, tepatnya di hari insiden God Valley. Big Mom memberikan buah iblis bertipe Zoan ikan, model paling langka karena termasuk dalam model legenda. Kenapa Mr. K bisa bilang langka? Karena ini untuk pertama kalinya Mr. K tahu ada buah iblis model legenda. Plus dari ucapan lanjutan Big Mom tentang hutang seumur hidup Kaido gara-gara buah iblis ikan ini membuat Mr. K yakin buah iblis ini di atas mythical Zoan kelangkaannya, atau bisa saja ini adalah satu-satunya mythical Zoan terlangka. Maksud Mr. K berkata seperti ini ya, anggap saja buah iblis Kaido namanya seperti ini, Mythical Zoan Uo Uo Nomi Legendary Model Lele Lamongan. Bukankah ini sebuah buah iblis yang the best, pakai banget, nikmat disantap pula. Oke, cukup guyonannya. Kita kembali ke perbincangan Kaido dan Big Mom yang kini Kaido gak peduli akan ocehan Big Mom tentang hutang seumur hidup tersebut. Karena Kaido dan Big Mom akan menyelesaikan semua masalah internal mereka ketika sudah mendapatkan One Piece.